Secara vaksin, kalau kita lihat pengalaman penyakit-penyakit yang sebelum ini, sebenarnya antara virus ditemukan dan vaksin ditemukan itu butuh waktu banyak tahun, sekian puluh tahun, bahkan ada yang lebih dari sekian puluh tahun gitu. Jadi kalau memang ini akan ditemukan, maka ini vaksin pertama barangkali yang bisa ditemukan vaksinnya dalam waktu dekat sesudah virusnya ditemukan. Itu gambaran umum ya. Jadi kalau lihat pengalaman selama ini memang butuh waktu sekian puluh tahun atau paling tidak beberapa tahun sampai Mmm, vaksinnya ditemukan. Tetapi mmm, kan sekarang situasi berbeda, artinya teknologi lebih maju, kebutuhan juga makin 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 besar dan dunia betul-betul sudah dihantam katakanlah oleh Covid ini sehingga memang nampaknya atau dari data yang ada kelihatannya kita ada vaksin dalam waktu tidak terlalu lama lagi. oke, Saya hari ini belum sempat buka data terakhir, tapi data mhm, kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu itu ada 9 vaksin di dunia ini yang sudah masuk ke uji klinik fase 3. iya, Memang belum ada yang selesai, jadi kita tunggu saja hasil uji klinik fase 3 ini. mhm, Hasil uji klinik fase 3 ini adalah hasil yang terakhir uji fase 1 sudah lewat fase 2 dan sekarang sudah masuk ke fase 3 iya, dan sejauh iya, ini hasilnya sedang punya vaksin mhm. uh, Prof. Chandra, kalau COVID dalam tadi waktu tidak terlalu Profesor lama lagi. bilang Hanya, ya, hanya memang Profesor bilang kan waktunya sebetulnya cukup lama ya Prof ya, dan kemudian dengan adanya pandemi ini karena memang, silakan. dibutuhkan sekali adanya vaksin kemudian dipercepat prosesnya. Dari segi resiko keamanannya sendiri seperti apa Prof Chandra? Karena baru saja ada informasi terkait dengan, vaksin yang, sedang dikembangkan oleh Johnson & Johnson, uji klinisnya dihentikan karena ada beberapa hal yang, ternyata, cukup ada efek sampingnya begitu. Prof Chandra melihatnya seperti apa, resikonya dari percepatan pengembangan vaksin COVID-19 ini Prof? Suaranya saya tidak terlalu Ya, Prof terdengar, Chandra kan tadi sebut, putus-putus pengembangan begitu, tapi vaksin pada COVID-19 ini dasarnya untuk vaksin-vaksin yang lain itu butuh ya, ya, artinya untuk silakan Prof Chandra. vaksin-vaksin yang lain butuh waktu lama, tapi untuk vaksin COVID Untuk vaksin COVID-19 ini nampaknya memang akan ada yang Mmm, berhasil dalam waktu tidak terlalu lama ini. Katakanlah oke, dalam hitungan bulan akan ada vaksin yang berhasil. Tapi seperti saya sampaikan tadi, ada 9, minimal ada 9 kandidat vaksin yang sudah lewat uji klinik fase 3, maka kita harapkan akan ada yang berhasil. Tapi mhm, sekali lagi, sesudah vaksin itu berhasil, artinya hasil uji kliniknya selesai, maka ada beberapa hal yang mesti diperhatikan tergantung dari hasil uji kliniknya. iya, Misalnya saja, nomor satu, berapa banyak proteksinya? Apakah bisa melindungi 100% atau mungkin 80% atau 70% atau lebih rendah lagi? Kalau 70% makanya, kalau proteksinya 70%, jadi katakanlah yang sisanya 30% itu mungkin tidak bisa terproteksi dengan vaksin ini. Jadi butuh sesuatu teknik lain lagi. Itu poin yang oke, pertama. Poin yang kedua yang juga kita harus menunggu hasil uji klinik fase 3 adalah berapa lama sebenarnya kekebalan didapat, gitu ya. mmm, Artinya kalau orang disuntikan vaksin ini berapa tahun atau berapa bulan iya, kekebalan ada pada tubuhnya sampai dia harus disuntikan vaksin kembali. Tapi sebenarnya dan ini juga mungkin kita akan dapat nanti sesudah uji klinik fase mhm, 3. Dan hal baik, yang ketiga adalah vaksin mana yang akan dipilih. mhm, Karena ada vaksin yang diberikan sekali, ada vaksin yang diberikan 2 kali, begitu ya. Kalau saya ikuti di media, nampaknya pemerintah kita akan menggunakan beberapa jenis vaksin, jadi ada yang disuntikan cuma sekali, dan ada yang disuntikan 2 kali, tapi semua vaksin itu kan sekarang memang sedang dalam uji klinik fase 3. Jadi sudah selesai iya. uji klinik, maka kita dapat gambaran yang lebih jelas tentang kekuatan dan keterbatasan masing-masing vaksin.